merah dan bawang putih. Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih pun sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat kita cintai, ibu yang sangat kita sayangi, kini telah tiada, Ayah. Sudahlah anakku, jangan kau renungi kepergian ibumu. Bersabarlah nak, ini semua sudah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Permisi. Iya, Bu. Silakan masuk, Bu. Terima kasih. Bagaimana keadaan kamu sekarang, Bawang Putih? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, Kalau iya. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Silakan duduk dulu, Bu. Oh iya, terima kasih. Ya, Bu. Ini Ibu ada bawakan sedikit makanan untuk kamu. Silakan dicicipi. Wah, untuk Bawang Putih nih, Bu. Iya. Kasih, Bu. Iya. Bawang Putih boleh cicip, Bu? Oh, silakan. Ibu juga boleh dicicip, Bu. Oh, nggak apa-apa, kamu aja. Bawang Putih, apakah kamu suka dengan makanan yang Ibu bawa? Wah, ini sangat enak dan Bawang Putih sangat menyukainya, Bu. Baiklah, jika kamu menyukai makanan ini, besok Ibu akan buatkan lagi buat kamu. Wah, terima kasih banyak, Bu. Ibu sangat baik kepada Bawang Putih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah datang ke rumah Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih pun bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah engkau menyetujuinya jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Jika Ayah telah yakin dengan keputusan Ayah, Bawang Putih sangat menyetujuinya, Ayah. Lagi pula, Ibu Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Setiap hari selalu dibawakan makanan, Ayah. Baiklah, jika kamu menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah untuk lamaran. Akhirnya mereka menikah, dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah, Hei Bawang Putih, sini kamu. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana bersihkan rumah dan beres-beres rumah. Baik, Bu. Akan Bawang Putih laksanakan. Sana sekarang. Iya, Bu. Hei Bawang Putih, kamu harus mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku. baiklah Kak, akan Bawang Putih laksanakan Kak. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih pun mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Sejak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya.
Hei bawang putih, kau harus bangun pagi-pagi setiap hari dan menyiapkan sarapan dan beres-beres rumah, mengerti? Ananda mengerti Ibu, akan Ananda kerjakan. Pada suatu ketika, bawang putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, bawang putih mencoba untuk meraihnya. Namun, sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa? Bu, itu Bu. Kenapa? Ibu, maafkan aku Bu. Aku telah menghanyutkan pakaianmu di sungai. Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari pakaian itu sekarang. Jangan pulang sebelum ketemu. Baik Bu. Dengan hati yang sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibunya. Dia mencari di pinggir-pinggir sungai. Tiba-tiba, bawang putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Permisi Bi, apakah saya boleh bertanya Bi? Boleh nak, ada apa? Apakah di sekitaran sungai ini Bibi melihat ada pakaian yang hanyut Bi? Oh, itu milikmu. Tadi hanyut beberapa saat yang lalu. Iya Bi, itu punya saya. Kalau begitu terima kasih banyak ya Bi. Permisi, saya akan melanjutkan mencari bajunya Bi. Iya nak, sama-sama. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi Nek. Oh iya, ada perlu apa nak? Saya bawang putih Nek. Saya mencari baju bibi saya yang hanyut di sekitaran sungai ini Nek. Dan sekarang saya butuh tempat untuk bermalam Nek. Dan apakah saya boleh bermalam di sini Nek? Oh, itu baju milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan aku kembalikan padamu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menemaniku selama beberapa hari ini. Baiklah Nek, aku setuju. Tapi asalkan baju itu Nenek kembalikan kepada aku. Iya nak. Beberapa hari berikutnya, Nak, kau telah menempati janjimu. Aku akan menempati janjiku. Ini aku kembalikan baju milik ibu tirimu. Dan ini ada 2 labu. Kau boleh memilih salah satu dari labu ini. Tidak usah repot-repot Nek. Baju ini sudah kembali pun aku sudah balik terima kasih kepada Nenek. Tidak apa-apa, nak. Ini sebagai bentuk hadiah untukmu. Nek. Aku akan memilih labu yang kecil saja Nek. Iya nak. Terima kasih Nek. Sama-sama. Kalau begitu, bawang putih permisi pulang dulu Nek ya. Iya nak. Hati-hati ya nak. Ya. bawang putih pun pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju itu kepada ibu tirinya. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat perhiasan yang begitu banyak. Wah, ada perhiasan. Ini perhiasan. Ibu, aku menemukan perhiasan setelah aku membuka labu ini, Bu. Hei Putih, dari mana kamu mendapatkan perhiasan itu? Hai bawang putih, dari manakah kau mendapatkan perhiasan itu? Aku mendapatkan perhiasan ini dari sebuah labu yang diberikan oleh nenek tua di tengah hutan ketika aku mencari pakaian ibu yang hanyut di sungai. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut.
Keesokan paginya, Bawang Merah dengan sengaja menghanyutkan pakaian ibunya ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Permisi nenek tua, apakah kau melihat bajuku yang hanyut di sungai? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan aku berikan padamu, tapi dengan satu syarat, kau harus menemaniku beberapa hari ini. Baiklah, Nek, aku akan menuruti kata-katamu. Beberapa hari sudah, Bawang Merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja. Dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat Bawang Merah hendak pulang, Nek, aku telah memenuhi persyaratanmu. Mana imbalan untukku? Lah, nak, ambillah baju ini dan pilihlah salah satu dari labu ini. Baiklah, Nek. begitu sampai di rumah, Bawang Merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah merasa takut. Wah Merah, kamu hebat sekali. Kamu memang anak kesayangan ibu. Ayo ibu, kita buka labu ini. Jika Bawang Putih melihat, ia akan meminta bagian. Maka Ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencuci baju di sungai. Aku tidak sabar lagi ingin melihat isinya. Ayo kita buka sekarang Merah. Hai Putih, cuci bajuku dan anakku sekarang. Baik ibu, akan Ananda laksanakan. Ayo Merah. Begitu Bawang Putih sudah tak berada di rumah, Ibu Bawang Merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah perhiasan, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah, hingga akhirnya mereka meninggal dunia.